teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya Dapur Ilian. Oke, bagi teman-teman yang baru saja subscribe YouTube channel saya ucapkan banyak terima kasih ya. Kali ini saya akan share ke teman-teman cara membuat talam ubi ungu. Oke, kebetulan saya punya ubi nih teman-teman, yang beberapa hari lalu saya beli di pasar. Nah, mumpung ada bahan bakunya semua lengkap, kenapa langsung saya bikin aja kue talam ubi ungu ini. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke bahan-bahannya ya. Oke teman-teman, langsung kita menuju bahan-bahannya ya. Saya akan jelaskan bahan-bahannya ke teman-teman. Di sini saya akan gunakan ubi ungu teman-teman. Ubi ungu ini sebanyak 500 gram. Teman-teman bisa pakai ubi merah atau ubi oranye yang biasa orang bikin untuk biji salak, itu juga boleh. Kemudian di sini ada sagu sebanyak 150 gram. Ada terigu 100 gram, tepung beras 100 gram, ada gula pasir sebanyak 300 gram. Kita di sini pakai garam 1 sendok teh, kemudian ada vanili 1 saset ya teman-teman. Nah, di sini juga kita akan gunakan santan kelapa teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan 1,5 butir santan kelapa. Nanti kita akan bagi dua, karena nanti kue talam ini kan ada 2 lapis ya teman-teman, ada lapisan bawah dan lapisan atas. Untuk ubi ya, untuk yang ada ubinya ini nanti akan di posisi lapisan bawah ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan jelaskan untuk bagian lapisan atasnya nih teman-teman. Di sini kita akan gunakan 250 gram terigu. Kemudian kita akan gunakan 1,5 sendok sagu. Oke. Nah, di sini kita akan gunakan juga vanili dan 3 sendok teh garam. Jadi kue talam ini nanti ada 2 lapis ya teman-teman. Ada bahan-bahan untuk lapisan bawahnya, kemudian ada bahan-bahan untuk lapisan atasnya. Lapisan atasnya ini sendiri kita akan gunakan santan juga nih teman-teman ya. Jadi dari 1,5 butir kelapa yang kita gunakan, nanti santannya kita bagi dua aja. Cuman komposisinya lebih banyak di lapisan paling bawah ya untuk santannya itu sendiri. Kalau untuk lapisan atasnya nanti kan tipis aja tuh teman-teman, jadi kita nggak akan banyak gunakan santannya. Tadi saya lupa jelaskan, di sini ada daun pandan juga ya teman-teman. Pandan ini nanti nggak akan dimasukin ke dalam adonannya. Jadi pandan ini fungsinya cuma sebagai hiasan atau garnish ya. Nanti kita akan gunting kecil-kecil pandannya untuk kita letakkan di atas kue talamnya. Oke teman-teman, langsung saja kita olah bahan-bahannya ya. Yuk. Oke teman-teman, langsung kita olah bahan-bahannya ya. Pertama kita masukkan ubi ungunya. Kita masukin ya. Jadi di proses pembuatan kue talam ini kita nggak gunakan mixer ya teman-teman. Kita masukkan sagunya. Terus semua kita campur ya teman-teman. Kita masukkan tepung berasnya. Masukkan terigunya. Semuanya kita masukin, semua dicampur semua. Gula pasirnya. Kemudian kita masukkan garam. Dan terakhir vanili untuk bahan-bahannya ya. Nah, setelah bahan-bahan ini kita campur, kita masukkan santannya nih teman-teman. Tadi saya gunakan 1,5 butir kelapa, itu saya peras menjadi kurang lebih 2 liter santan ya teman-teman. Nanti kita gunakan secukupnya artinya sampai adonannya ini mengencer. Ini bentuk adonannya dia nggak kental ya teman-teman. Ini lebih kepada apa ya, lebih encer gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa kira-kira nih tingkat keencerannya berapa, teman-teman bisa ukur sendiri. Yang penting teman-teman siapin aja kurang lebih 2 liter santan dari 1,5 butir kelapa. Yuk kita masukin santannya ya. Kita masukkan sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama kali kita olah ini adonan bagian bawah ya, bagian bawah kue talamnya. Diusahakan ngaduknya sampai benar-benar terigunya halus ya teman-teman, biar nggak berbinjil-binjil gitu loh.
kalau masih ada gelembung-gelembung terigu, nanti ketika dimasak dia juga nggak akan larut teman-teman. Jadi diusahakan ngaduknya sampai benar-benar si tepung-tepungnya itu tercampur rata, nggak berbingkal-bingkal seperti ini penampakannya. Warnanya cakep. Oke teman-teman, saya selesaikan untuk ngaduk adonan bagian bawah kue talamnya ya. Nanti kita akan kembali ke adonan kue talam yang bagian atasnya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita olah untuk bahan-bahan baku bagian atas dari si kue talamnya. Kita masukkan terigu tadi, kita masukkan sagunya, kita masukkan garam, dan kita masukkan vanili. Ini tadi masih ada sisa santan ya teman-teman. Tadi untuk bahan baku adonan kue talam yang bagian bawah saya menghabiskan 1 liter santan nih teman-teman. Ini masih ada sisanya, jadi kita gunakan sisanya ini untuk bagian atas si kue talam. Sama prosesnya seperti mengolah bagian bawah kue talam, semuanya dicampur, masukkan santan, aduk merata, jangan sampai ada terigu yang masih binjil-binjil ya teman-teman. Oke teman-teman, saya selesaikan dulu ya proses mengaduknya. Oke teman-teman, begini penampakan bahan-bahan yang tadi sudah saya aduk ya, saya sudah campur rata. Nah ini bahan-bahan yang sudah diaduk, yang bahan baku bagian bawahnya nih teman-teman. Jadi kue talam ini kan ada 2 lapis ya. Ini adalah yang warna ungu, ini adalah lapisan yang paling bawah. Jadi warna ungu ini warna alami dari ubi ungu tadi ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan bahan pewarna makanan sama sekali. Jadi tampilannya seperti ini nih teman-teman, cair kan. Nah jadi teksturnya seperti ini nih teman-teman. Ini untuk bagian lapisan bawah. Nah untuk bagian lapisan atasnya sendiri seperti ini nih tampilannya teman-teman ya. Ini kan terdiri tadi dari tepung terigu dan sagu aja, bahan bakunya tepung terigu, sagu, garam, dan vanili. Jadi sama sekali di lapisan bagian atasnya ini tidak menggunakan gula, jadi rasanya nanti akan asin, beda dengan lapisan yang paling bawah tadi. Lapisan paling bawah tadi kan yang warna ungu ini kita berikan gula, jadi rasanya akan manis. Nah kemudian teman-teman, saya di sini menggunakan cetakan kue talam, namanya cetakan bunga tulip ya teman-teman. Bisa beli di pasar atau di Shopee, via online juga bisa teman-teman beli. Nah bentuknya seperti ini nih teman-teman. Besarnya diameter cetakan bunga tulip ini, untuk diameter bawahnya ini sekitar 5,2 cm, kemudian untuk diameter atasnya ini sekitar 6,3 cm teman-teman. Dan kedalaman dari cetakan ini 3,1 cm. Jadi teman-teman ada gambaran kan, bisa bayangin kira-kira sebesar apa nanti kue talamnya gitu ya. Nah langsung saja teman-teman, kebetulan saya sudah manasin panci kukusan untuk mengukus kue talam ini. Jadi langsung saja ya kita isi. Nah teman-teman, isi cetakan ini 3/4 aja ya teman-teman, 3/4 dari cetakan si kue talam. Oh ya tadi saya lupa jelaskan, sebelum teman-teman masukkan adonan lapisan bagian bawahnya, teman-teman olesin dulu dengan ini ya, dengan minyak nih, olesin tipis-tipis saja teman-teman, olesin tipis-tipis. Supaya apa? Supaya nanti ketika si kue talam mau dikeluarin dari cetakannya itu nggak susah, nggak lengket gitu loh. Jadi ketika teman-teman sudah olesin semua cetakannya menggunakan minyak goreng tipis-tipis saja, nanti nyompotinnya gampang, nyongkelnya gampang. Jadi si kue talamnya keluar dari cetakannya ini sangat mudah sekali. Oke teman-teman, kita masukin semuanya ya ke dalam cetakannya. Ketinggiannya 3/4 dari cetakannya aja, jadi jangan di fullin, karena nanti yang di atasnya kan akan kita isi dengan lapisan yang putih ini loh, lapisan bagian atasnya. Jadi teman-teman isi semua cetakannya setinggi 3/4 dari cetakannya aja ya, jangan dipenuhin.
karena nanti yang sebelah atasnya itu akan diisi dengan lapisan yang putih, lapisan atasnya. Untuk satu resep ini teman-teman akan menghasilkan sekitar kurang lebih 35 buah kue talam ya. Kalau teman-teman mau bikin banyak, nanti tinggal teman-teman kalikan 2 aja jumlah takaran dari bahan bakunya yang tadi. Ini kan satu resep ini akan menghasilkan 35 buah kue talam ya teman-teman. Oke, kita masukin 3/4 volume adonan ke dalam cetakan si kue talam. Oke teman-teman, ini panci yang tadi sebelumnya sudah saya panaskan ya. Kita akan masukkan si kue talam ke dalam panci kukusan ini. Teman-teman, kenapa tadi lapisan putihnya nggak langsung saya kasih nih? Jadi kita akan masukin lapisan bagian atasnya itu setelah lapisan bawahnya ini setengah kering ya, supaya nanti nggak kecampur aduk tuh teman-teman. Jadi memang kelihatan jaraknya nanti kelihatan antara lapisan bawah dengan lapisan atasnya. Kita masukin ya, kita masukin nih teman-teman ke dalam kukusannya. Teman-teman bisa pakai panci, bisa pakai kelakat. Kebetulan saya nggak punya kelakat ya teman-teman. Kalau kita pakai kelakat bisa lebih cepat ngukusnya, karena kelakat itu kan luas ya, ukurannya besar. Kebetulan saya punya panci juga yang paling besar cuma satu ini teman-teman. Kita masukin ya ke dalam panci kukusan. Ini sebenarnya masih muat nih, 3 lagi. Nah teman-teman, kita tutup dulu ya. Kita tutup si kue talam ini, kita tunggu sampai dia setengah mengering. Setengah mengering itu supaya nanti kita bisa masukin lapisan atasnya langsung di dalam panci ini. Oke teman-teman. Nah kebetulan teman-teman, ini sebenarnya tutup pancinya bukan pasangannya teman-teman. Saya nggak tahu ini tutup panci pasangannya kemana. Jadi begini, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting dia masih bisa bermanfaat, masih bisa nutup gitu. Oke teman-teman, kita tunggu ya sekitar kurang lebih 5 menit deh untuk sekedar mengeringkan bagian lapisan atas, bagian bagian lapisan bawah supaya agak kering sedikit, jadi kita bisa langsung masukin si lapisan atasnya. Oke teman-teman, kita tunggu 5 menit. Oke teman-teman, sepertinya lapisan bagian bawahnya sudah agak mengering ya, jadi kita bisa langsung tuang lapisan bagian atasnya nih teman-teman, seperti ini loh. Nah, sekarang kita baru bisa fullin teman-teman. Oh, seperti ini penampakannya teman-teman. Ups, ada yang belum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget teman-teman, enak sekali. Jadi ada rasa manis, ada rasa asinnya. Oke teman-teman, kita selesaikan proses melapis bagian atasnya dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya, oke? Oke, baiklah teman-teman, kita cek yuk. Nih teman-teman, kalau ragu apakah kue talamnya sudah matang atau belum, teman-teman bisa menggunakan si tusuk sate lagi nih. Dicek nih, kalau adonannya masih menempel di ujung tusuk sate, artinya adonannya belum matang. Oke teman-teman, nah teman-teman bisa lihat nih di antara semua kue talam ada 1, 2, 3, 4 yang lapisan bagian bawah, yang lapisan ungunya tuh agak tercampur nih teman-teman. Berarti tadi yang lapisan bagian bawah ini belum mengering sempurna ya teman-teman, sehingga ketika saya masukkan lapisan bagian atasnya, bagian ungunya tercampur nih di bagian lapisan atasnya. Jadi nantinya nih teman-teman ketika mau praktek ya, pastikan nih lapisan bagian bawah si kue talam atau yang lapisan yang warna ungunya ini mengering sempurna. Jadi ketika kita tuang lapisan atasnya, bagian ungunya nggak akan tercampur atau nggak akan nongol nih nggak akan nongol di lapisan bagian atasnya. Oke teman-teman, nah kita langsung angkat yuk. Sepertinya kue talamnya sudah matang. Bagi teman-teman yang suka main debus mungkin kuat ya.
ngangkat pakai tangan. Tapi kalau saya nggak kuat, saya pakai alat bantu nih teman-teman, alat bantu jepit. Oke teman-teman, sudah terbayang kelezatannya teman-teman. Jadi rasa manis di bagian bawah, rasa asin di lapisan bagian atas akan tercampur sempurna ketika kita makan si kue talamnya. Oke teman-teman, saya angkat satu persatu dulu ya. Oke, nanti kita kembali ke meja hidang. Oke, saya selesaikan dulu ya. Nah teman-teman, selesai proses kukusnya. Sekarang tahap selanjutnya itu tahap mengeluarkan kue talam dari cetakannya. Nah, cara ngeluarinnya seperti ini nih teman-teman. Tadi kan kita sudah, sebelum kita kukus, kita sudah oleskan ya cetakannya dengan menggunakan minyak goreng biasa aja, tipis-tipis. Nah, kalau sudah dioles minyak, kita akan keluarkan, dia akan keluar dengan mudah nih teman-teman, seperti ini loh. Oke, sempurna sekali, cakep banget kue talamnya. Jadi kalau kita sudah lapisi cetakan dengan minyak goreng, ketika kita keluarkan itu akan mudah teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak lapisi cetakannya dengan minyak goreng, itu akan sulit sekali nanti dia keluarnya si kue talamnya. Oke, kita keluarin satu persatu ya teman-teman. Oke. Sempurna sekali. Oke teman-teman, saya selesaikan proses ngeluarin kuenya dari cetakannya dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke proses menghias si kue talamnya. Oke teman-teman, kita langsung ke tahapan terakhir, yaitu tahapan finishing ya. Finishing ini kita akan hias sedikit si kue talamnya. Oke, kita akan menghias kue talam ini dengan menggunakan lembaran daun pandan nih teman-teman ya. Jadi daun pandan ini kita gunting melintang seperti ini. Kita akan gunting melintang, kemudian kita akan letakkan di bagian atas si kue talam. Indah sekali kan teman-teman? Indah sekali teman-teman. Begini penampakan kue talam ubi buatan saya. Nanti teman-teman silahkan praktek di rumah ya. Silahkan coba, ini sangat enak sekali teman-teman, enak sekali. Teman-teman bisa buktikan, sangat lezat. Ini juga banyak peminatnya teman-teman. Oke, saya selesaikan ya. Saya selesaikan menghiasi kue talamnya. Oke teman-teman, sedikit lagi. Oke. Nah teman-teman, seperti ini penampakannya. Dadah. Oke teman-teman, demikian tadi cara membuat kue talam versi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya minta jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video saya agar bisa memberikan lebih banyak manfaat untuk banyak orang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.